Pemirsa, viral di media sosial sebuah video yang menampakkan batu nisan dan bangunan kuburan di kota Binjai dirusak. Diketahui peristiwa tersebut terjadi di pemakaman umum Kelurahan Mencirim, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai. Diduga kuburan itu dirusak lantaran ada yang ingin mencuri besinya. Dari media sosial terlihat video batu nisan di salah satu tempat pemakaman umum atau TPU yang ada di Kota Binjai tidak hanya rusak, tapi makamnya juga hancur lebur, sudah tidak berbentuk. Malam betul baru sore. Nanti nggak lama udah. Sejumlah warga yang pemakaman keluarganya ada di lokasi tersebut menjadi was-was. Pasalnya tak hanya dirusak, besi yang ada di pemakaman tersebut juga turut dicuri oleh pelaku. Tidak hanya satu kuburan, tetapi ada 10 makam yang rusak. Kejadian tersebut pastinya membuat resah masyarakat sekitar. Kalau lihat kondisi makamnya itu kok tega-teganya gitu loh. Kalau ada oknum yang seperti itu, maksudnya buat apa gitu loh, merusak makam dan nggak bermanfaat juga buat dia, tapi kan kesian juga makamnya kalau ditelantarkan kayak gitu kan, dihancurin lah istilahnya kan. Tujuannya untuk apa gitu loh, ya, saya juga nggak ngerti sih. Tega aja lah kok seperti itu, ada orang yang seperti itu gitu loh gitu. Ada oknum-oknum yang seperti itu kayaknya tega banget gitu. Kalaupun mau ngambil besi ya jangan juga besi kuburan kali ya. Maksudnya kok tega gitu, kalau mau besi jalanan lah, ambil yang lain gitu loh. Lah ini makam orang yang udah nggak ada, dirusak. Ya kalau rumahnya dia dirusak gimana gitu loh, maksudnya kok tega banget gitu loh. Aduh, aneh. Orang zaman sekarang tuh aneh-aneh ya. Sementara itu, sosok guru kerap memiliki kedekatan dengan muridnya. Tak heran jika momen perpisahan menjadi hal yang mengharukan, seperti video yang tengah viral dan jadi sorotan di media sosial baru-baru ini. Viral momen haru perpisahan guru yang akan pensiun. Dari rekaman video yang beredar, terlihat momen haru perpisahan salah satu guru dengan para murid diwarnai tangisan. Terlihat seorang bapak guru tak kuasa menahan tangis saat menjabat tangan para muridnya satu persatu. Ya, diketahui momen perpisahan haru tersebut terjadi di SMK 1 Cianjur. Guru yang diketahui bernama Teddy tersebut akan memasuki masa pensiun. Teddy terlihat tak bisa menyembunyikan rasa sedih berpisah dengan murid-muridnya. Teddy diketahui sebagai seorang guru bahasa di SMK 1 Cianjur. Ia pernah mengajar bahasa Indonesia maupun bahasa Sunda. Sosoknya pun dikenal dekat dengan para murid. Namun kini ia harus rela berpisah dengan murid-muridnya. Momen perpisahan haru Teddy dengan para murid pun mencuri perhatian warganet. Tak sedikit komentar yang membanjiri unggahan tersebut. Itu berarti tandanya guru yang sangat luar biasa, karena dia membuat muridnya itu bukan hanya senang cuman sekedar hura-hura, tapi memang senangnya sampai ke hati. Ya, jadi murid-muridnya tuh tulus menyayangi gurunya gitu. Kalau muridnya bisa tahan, kayaknya dia tahan gurunya untuk nggak jadi pensiun ya. Itu luar biasa sih. Dan menurut aku itu hal yang sangat positif. Terharu banget, apalagi kalau emang udah lama di sekolah juga. Perpisahan pasti kan nggak ada lah kalau perpisahan nggak sedih-sedih gitu, apalagi kalau itu ternyata guru kesayangan, guru yang baik banget. Apalagi tadi kelihatan dari pak gurunya yang juga sayang banget sama murid-muridnya, jadi siapa coba yang nggak ikut terharu gitu kalau ngeliat momen itu. Sedangkan kita aja kalau perpisahan
nggak yang lama-lama deh gitu bersama temen kita kan pasti sedih juga kan, apalagi bapaknya mau pensiun, kita belum tentu bisa ketemu lagi, pasti sedih banget. Aku tahu rasanya itu gimana sih. Pasti ngebekas banget di hati, pasti itu momen yang sulit banget buat dilupain, entah itu buat muridnya atau buat gurunya. Ada beberapa guru yang memang jadi favorit ya sama semua murid itu. Ada juga guru yang bikin murid benci. Tapi menurut aku gini, semua guru, walaupun kadang guru itu suka bikin kita kesal ketika kita harus berpisah, pasti kita sedih, ya kan? Apalagi aku juga sering mengalami itu ketika entah itu guru itu cuti libur atau emang dia pensiun, itu pasti sedihnya luar biasa sih. Sangat disayangkan ketika guru itu harus pensiun ya. Cuman kan yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Cuman yang namanya kita sebagai murid tetap selalu mendoakan dan mengenang serta mengamalkan apa yang sudah diajarkan sama guru-guru kita. Di lain tempat, komedian Yadi Sembako kembali menjalani pemeriksaan di Polres Tangerang Selatan terkait dugaan tindak penipuan. Komedian yang masih berstatus saksi terlapor itu berharap masih bisa ada kesempatan untuk mediasi dengan Muhammad Adri Permana selaku pelapor. Namun mediasi yang digelar antara Yadi dengan Adri selaku pelapor berujung gagal. Adri sebagai pelapor bersedia mencabut laporan alias berdamai jika Yadi bersedia melunasi pembayaran sebesar 198 juta rupiah. Namun ternyata komedian berusia 50 tahun tersebut meminta waktu lagi untuk pelunasan. Mediasi batal ya, batal. Kenapa? Yang namanya mediasi itu kan dari rumah udah bawa tentengan untuk mengganti kerugian atas penyelesaian yang dialami oleh pelapor gitu. Ternyata tadi cuma meminta waktu untuk mau menyelesaikan di akhir Februari. Kita sudah tadi menyampaikan nggak bisa. Kalau mau selesai, lu selesaikan. Akhir Januari kita kasih waktu. Tapi tetap, ya memang kita lihat kondisinya memang sudah morat-marit ya. Jadi kita ikuti kemauannya sampai akhir Februari harus selesai. Kalau tidak selesai, proses hukum lanjut. Tadi penyelesaian daripada mediasi tersebut, intinya terakhir itu Pak Adri menyetujui ya, sampai dengan Februari dia menunggu proses penyelesaiannya Bang Yadi ke Bang Adri. Nah, kita tunggu aja, semoga Bang Yadi bisa menyelesaikan dengan cara yang kekeluargaan, terus rumahnya cepat laku dan bisa mendapatkan rezeki sebelum Februari ya, Bang Yadi ya. Gitu. Ya, tapi jalannya Allah beda lah. Ya, kita jangan nggak bisa kepikir logika, yang pasti kita punya keyakinan gitu kan bisa selesai semuanya. Dan saya sekarang agak lega gitu Pak Haji Tommy, saya agak lega, saya bisa lebih leluasa lagi karena sudah ada kata mufakat gitu ya dengan pihak Kang Adri. Walaupun saya di sini juga korban ya kan dari Gus Anom ya kan, tapi saya yang menyelesaikan ya kan, karena Gus Anomnya sampai sekarang nggak ketahuan di mana, bisa dihubungi di mana gitu kan. Ya kan, dan proses tetap berjalan gitu. Ya ini yang pasti ada tanggung jawab saya secara pribadi, bukan semata-mata karena adanya hukum juga, tapi masalah pertemanan saya dengan Kang Adri gitu kan. Itu lebih berharga, yang pastinya dengan jalan apapun saya akan berusaha untuk melakukan suatu penyelesaian yang terbaik lah, dan alhamdulillah satu kata mufakat sudah terjadi, dan insya Allah mudah-mudahan akhir Februari, mohon doa teman-teman media juga pemirsa bisa selesai semuanya ya. Pihak pelapor sendiri akhirnya memberi Yadi kelonggaran waktu untuk melunasi sampai akhir Februari. Namun jika sampai akhir Februari tidak diselesaikan, maka proses hukum akan tetap berjalan. Sementara itu, terkait pelunasan, Yadi mengurai dan berjanji akan melunasi semuanya pada 28 Februari 2024. Sudah dengan Pak Penyidik, Pak Kanit juga udah mendengar semua bahwa ini bukan mediasi, ini cuman mereka datang, mau ketemu, mau minta waktu. Nah itu udah nggak usah diomongin lagi lah kalau itu.
Karena kita udah toleransi lebih dari 5 bulan. Nah, tapi kalau akhir Februari you tidak selesaikan, maka proses hukum akan berjalan. Itu tadi ya, artinya kita tidak mencari keuntungan di sini. Artinya kerugian Pak Adri itu harus dikembalikan karena mengalami kerugian sesuai dengan cek yang dibuka, yang cek kosong itu. Yang kita sempat kaget juga sama Pak kuasa hukum Pak Karta juga sempat kaget loh. Ini bukan damai ternyata, minta waktu lagi. Padahal sudah diberikan waktu cukup lama, sudah sampai 5 sampai 6 bulan. Tapi minta waktu lagi. Tapi memang poinnya adalah yang disaksikan oleh kepolisian itu saja sih. Ada kesepakatan yang disaksikan oleh kepolisian, Pak Kanit dan penyidik bahwa Bang Yadi sendiri yang menyanggupi ya. Ini Bang Yadi sendiri yang menyanggupi. Kita ngikutin. Tadinya kita mintanya Januari beres. Tapi beliau sendiri bilang bahwa akan melakukan pembayaran selambat-lambatnya di tanggal 28 Februari. Sebagai pelapor pada awalnya kecewa karena pembayaran harus tertunda untuk kesekian kalinya. Namun setelah mendengar penjelasan dari Yadi dan usahanya untuk melunasi, akhirnya ada persetujuan untuk kelonggaran waktu pelunasan. Sebenarnya tidak ada perjanjian, karena ini bukan mediasi, bukan yang namanya mediasi itu kan ada perjanjian, diselesaikan, dia bayar, sudah beres. Tapi ini kan cuma ngobrol, Pak minta waktu lagi gitu. Jadi sebenarnya bukan mediasi Pak ya, jadi hanya ya mengulur waktu atau klarifikasi lah atau apalah. Jadi mungkin ya bagian menurut mereka ini bagian dari mediasi, ya udah kita terima dan kita berikan waktu tanggal 28 Februari. Karena saya juga masih ya beliau menceritakan kondisinya, ya kita lihat dengan kondisi beliau juga berupaya dan pokoknya dengan cara apapun beliau pasti sanggup menyanggupi tanggal 28 Februari. Tidak ada hitam di atas putih karena tidak ada perdamaian gitu. Mungkin kalau ada hitam di atas putih adanya perdamaian, penyelesaian, baru ada hitam di atas putih. Tapi karena tidak ada perdamaian, jadi hanya masuk BAP saja disaksikan oleh pihak kepolisian dan beliau yang menyanggupi untuk menyelesaikan. Karena kita niat baik untuk menyelesaikan, kasihan Kang Adri juga kan, kalau nunggu Gus Anom kapan selesainya gitu kan. Ya, tidak ada komunikasi sama Gus Anom, jujur semenjak saya terblow up di media, apa yang selama ini dia yakinkan sama saya, tidak ada yang dilaporkan, tidak ada yang dipolisikan, tidak ada yang dipermalukan, nggak ada yang kenyataan semuanya, buktinya saya yang dilaporkan gitu. Yang pasti niat kita sama kuasa hukum sudah terwujudkan, satu kata mufakat sama pihak Kang Adri, ya, itu aja udah alhamdulillah banget gitu, udah alhamdulillah gitu. Dan saya yakin bisa selesai semuanya. Ya, kecewa. Kalau bilang kecewa ya pastilah. Sangat kecewa lah ya. Karena Bang Yadi kan selalu ya berbicara di media podcast bahwa dia adalah korban. Tapi ke kita jangan bicara seperti itu. Karena apa? Kalau mau bicara korban ya saya banyak yang sudah saya tutupin pembayarannya. Harusnya saya tahunya dengan Bang Yadi, berarti harusnya yang menyelesaikan Bang Yadi, tidak bawa nama Gus Anom. Itu urusan perusahaannya beliau dengan Gus Anom. Lantas benarkah melihat kondisi keuangan Yadi yang tak memungkinkan, Yadi akan membuat pilihan terakhir dengan menjual rumah yang ditinggali saat ini bersama istri dan anak-anaknya? Benarkah di lain sisi, Yadi menjual rumah tersebut lantaran sang istri punya trauma tinggal di rumah tersebut? Itu langkah terakhir Bang, itu langkah terakhir. Ya pasti sayang ya kan, tapi ya itu langkah terakhir yang saya lakukan. Tapi saya bilang tadi, mudah-mudahan aja Allah kasih jalan kerjaan banyak sebelum ini ya kan, jadi tidak perlu lagi. Tapi ya yang pasti saya nantinya nggak tinggal di situ lagi gitu. Ada traumanya gitu. Ya saya semata-mata tidak hanya satu fokus saja ya, tapi juga mudah-mudahan ada hal-hal yang pekerjaan yang bisa membuahkan itu semuanya sehingga bisa menyelesaikan tanpa kita bisa menjual rumah sih ya kan, tapi itu jalan terakhir. Tapi ya yang pastinya
kita berusaha, mudah-mudahan sebelum akhir Februari kita bisa selesaikan lebih baik lagi gitu kan, dan juga saya lebih lega lagi ya, sekarang aja saya udah lega karena sudah ada kata mufakat gitu. Jadi biarlah apa yang saya lakukan semata-mata menanggung semua resiko, ya ikhlas tidak ikhlas, tapi itulah jalan satu-satunya aset yang masih saya miliki gitu kan ya. Yang pasti ya mudah-mudahan Allah kasih jalan lain lagi gitu kan. Pak Haji Tommy ngasih kerjaan banyak gitu kan, amin, ya kan. Yang pasti bisa cepat selesai tanpa menjual rumah.